Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak. Hamidallillahi wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Nawaina kama nawa salafuna salih. Qala al-muallifu Syekh Muhammad Hasan Hitu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah fi kitabihi Fiqhus Siyam. Qala asy-syartu tsani, syarat yang kedua, al-imsaku 'anil mufattirat, menahan dari perkara-perkara yang membuat batal puasa, yakni yang membuat buka. Sekarang sampai ke wad dalilu ala hadza ya. Nah, perlu saya ingatkan, kita kapan? Kemarin malam ya? Tadi pagi. Yang baca ini terakhir kapan? Kemarin malam. Oke. Lala. Kemarin malam. Kemarin pagi. Sudah kita bahas tentang bidayatus siyam. Waktu permulaan kita berpuasa. Permulaan kita berpuasa, Jong, waktunya ketika pertama azan. Jadi ketika muadzin mengucapkan hamzahnya Allahu Akbar, maka ketika itu kita sudah tidak boleh makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jangan sampai ada dari kalian, oh tak apa nginum ki ruadun kita mareh. La. Ketika muadzin sudah Allahu Akbar, berarti sudah tidak boleh makan dan minum. Fahim tum? Ini perlu saya tegaskan ya kawan, karena saya pernah mendengar ketika pondoknya kalian masih di selatannya masjid itu, pernah mendengar dari speaker. Ketika ada yang azan, ada anak-anak temannya bilang, palanceng adzan, kok kita sahur. Mereka kan suruh palanceng, polana adzan kita amare berarti ki oleh ngakan. Lah, enggak boleh itu. Ya, tidak seperti yang difatwakan oleh mufti-mufti Wahabi. Kalau orang Wahabi mengatakan yang penting masih belum selesai. Ya enak kalau begitu. Palanceng bayi adzan. Kan bisa saja. Adzan itu 30 menit alias setengah jam, itu kan bisa. Walanceng Allahu Akbar, Allah palanceng. Ya, ngulok muammar. Atau jedanya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, jedanya palanceng. Nah, jadi nggak betul itu. Nanti di sini al-musannif akan membantah hujahnya Wahabi, dan saya mohon kalian ya kawan untuk juga ikut membantah syubhatnya orang Wahabi itu. Karena inilah pentingnya kalian mengaji. Ya, kalau ada qaul-qaul, pendapat-pendapat yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, maka kalian kewajibannya untuk menjawab. Nggak usah Muhammad Hasan untuk masalah ar-rad wal akhad. Saling bantah membantah itu bukan tugasnya kiai, Jong. Tugasnya kalian sebagai santri.
Taib. Fahimtum? Taib. Wad dalilu, dan dalil yakni bahwa masuknya waktu puasa itu ditandai dengan terbitnya fajar shadiq, dan fajar shadiq itulah fajar yang kedua, Jong. Fajar yang pertama adalah fajar kadhib. Makanya kata orang bahwa segala sesuatu yang pertama itu yang baik. Yang pertama yang baik. Illal fajrah katanya, kecuali fajar. Karena kalau fajar yang kedua justru yang baik. Yang pertama itu yang jelek. Taib. Wa dalilu ala hadza, dan dalil atas hal ini ma rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu annahu qala lamma nazalat, tatkala turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih daripada benang hitam minal fajri, dari waktu fajar. Qultu, aku katakan, siapa ini yang mengatakan? Andi? Adi. Nah, yang mengatakan Adi, ya Andi. Taib. Qultu, aku katakan, siapa yang mengatakan? Adi bin Hatim. Ya Rasulullah, inni aj'alu, sesungguhnya aku menjadikan tahta wisadati, di bawah bantalku. Tahu ke bantal? Cong, tahu ke bantal? Bapak tak tahu. Tahu ke bantal? Iya. Saya tompai cuy lebaran rohan malam. Rohnya mana apa? Bantal. Kalau kasur apa bahasa Arabnya? Sarir. Apa? Sarir. Kalau selimut? Lihaf. Taib. Iqalaini, dua iqal. Iqal maksudnya dua pengikat, dua tampar. Iqalan abyadha wa iqalan aswad, satu tali putih dan satu tali hitam. Jadi ketika turun ayat sehingga nampak bagi kalian benang putih daripada benang hitam dari fajar, maka Adi bin Hatim ini ya kawan meletakkan benang di bawah bantalnya. Ada dua benang, pote berenggelang. Taib. Ariful laila minan nahar, aku ingin mengetahui malam daripada siang. Taib. Karena kan Allah memerintahkan untuk mengetahui masuknya waktu subuh itu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sehingga nampak bagi kalian benang yang putih daripada benang yang hitam. Detik Adi bin Hatim hanya benang, benang bental lah. Tengku bas. Oh, njak ki ketelak pada ki. Tak jelas ki. Berarti ki malam re ki. Kita subuh. Ya keliru ya Adi bin Hatim. Ini bukan dimaknai secara lugawi. Ya, bukan dimaknai secara lugawi. Makanya ya kawan, saya berulang kali mengatakan, jika pola pikir yang dipakai oleh orang salafi akan kita terapkan dalam memahami Al-Quran dan hadis, dan bahkan bukan hanya untuk memahami Al-Quran dan hadis, memahami kalamin nas, bukan hanya di bahasa Arab, tapi ghairil Arabiyah, ghairi lugatil Arabiyah, selain bahasa Arab juga, kita tidak akan bisa memahami bahasa kalau kita menggunakan pola pikirnya Wahabi. Yang mana menurut mereka itu segala sesuatu tidak boleh ditakwil, harus dimaknai lugawiyan. Ini akan sulit. Ini gimana ini kalau akan memahami ini? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Adi bin Hatim memahami ayat ini lugawiyan, sehingga beliau itu meletakkan benang putih dan benang apa? Hitam. Pai tengku unjuk ki pada ki bernanah kita katela jamun saya masih putih masih celeng berarti ki malam. Nah, ini kan memahami lugawiyan. Salbut Al-Quran dan hadis kalau semuanya dimaknai lugawiyan. Jadi ada majas ya kawan.
Bukan hanya di dalam Al-Quran dan hadis, tapi saya kira juga di dalam bahasa Indonesia. Bapak Bupati Kiai Haji Salwa Arifin turun tangan sendiri ke Kawah Ijen untuk mengatasi banjir. Lekan pakai salwa turun tangan tanang turun. Maksudnya apa? Datang tanpa mengutus Pak Sekda, tanpa mengutus kepala dinas, tanpa mengutus staf, beliau datang sendiri. Itu maksudnya. Bukan turun tangan, tangannya itu ya kon ada di bawah lah. Ini namanya majaz. Namanya apa? Majaz. Dan masih banyak ya kon. Oh, ini aufa adalah mata-matanya ulum. Ini kan aufa pada di mata. Tojuk nengi mata. Lah, maksudnya apa? Intelnya. Intelnya. Tukang mencari berita. Itu maksudnya. Ala kulli hal ya ikhwan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "Inna wisadaka la'aridun." Sesungguhnya bantalmu sungguh besar. Sungguh besar. Jadi sama Rasulullah kerja sekali ya, bantal ben raja. Bermasih padengah. Itu. Ini ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bergurau sebetulnya ya. Tapi guraunya Rasulullah SAW tidak ada yang dusta. Rasulullah tidak beliau meskipun bergurau, tapi guraunya beliau itu sungguhan. Contoh ya, pada suatu saat datang seorang nenek datang ke Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Aku ingin kepastian dari engkau." Nabi menjawab, "Kamu ini enggak bisa masuk surga. Kamu ini tidak bisa masuk surga." Ongkuan Gusti, iya tak bisa ngaben masuk surga. Tak ada orang yang ngaben masuk surga. Jamu kematuran ya. Tayyib, akhirnya nenek tua itu pulang dengan menangis. Tak perlu kau lau di itunya. Dia sambil menangis. Saya enggak perlu hidup di dunia. Saya enggak perlu hidup di dunia. Lalu Nabi mengatakan, susul nenek tua itu, kasih tahu bahwa memang nenek tua seperti itu tidak akan masuk surga karena nang surga tidak orang tua. Surga sebini umur petobel saya laki umur berapa? Sagami 25. Jadi dikembalikan muda. Oh ya, 21 ya, yang perempuan 21. Keliru. Berapa? 25 yang perempuan, kemudian yang laki berapa? 30-an, antara 30-an. Coba dicek kembali di Mala Ainun Ra'ad itu. Walhasil kata Rasulullah, ya tak ada orang swarga ngul nenek. Maksudnya abali ngoda. Ya benar Rasulullah SAW. Guyonnya beliau itu benar. Walhasil innama huwa sawadul lail, hanya saja yang dimaksud hitam itu adalah hitamnya malam. Wa bayadun nahar, dan yang dimaksud putih adalah putihnya siang. Putihnya apa? Siang. Wa ma rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i an Abdullah bin Mas'udin. Ya ini kurang mimnya ini. An Abdullah bin Mas'udin, bukan Su'ud tapi Mas'ud. Radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadakum adzanu Bilal. Janganlah mencegah kepada salah satu kalian apa azannya Bilal, min suhurihi. Yang benar min suhurihi ya, bidhammis sin. Kalau di sini diharokati bi fathis sin, yang benar bidhammis sin. Karena kalau dengan fathah sahur maknanya adalah makanan yang dimakan dalam kegiatan suhur. Jadi suhur itu kegiatannya. Adapun sahur dengan fathah itu makanannya. Jadi tempe, tahu, cuko, arwah nyaman, sahur. Kalau kegiatannya makan apa? Suhur. Jadi orang-orang itu di masjid-masjid kalau di bulan Ramadan kemudian mengumumkan sahur, berarti lakukan tempe gitu. Karena sahur itu adalah
makanan yang dimakan ketika suhur. Tapi begitulah Indonesia banyak yang keliru. Saya di Mekah itu ya mengumpulkan kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang sebetulnya keliru dalam bahasa Arab. Ini kan sekarang lagi viral. Lagi viral orang mengatakan laki-laki yang bukan muhrim dengan wanita maka tidak boleh berduaan. Muhrim itu orang yang ihram. Orang umrah atau hajjah sudah mengatakan nawaitul umrata wa ahramtu biha atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi, itu namanya muhrim. Mun orang setaul liakabin arwahnya mana mahram. Dan masih banyak yang lain ya. Tayyib. Wa ma rawahul Bukhari, dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadakum adhanu Bilalin min suhurih fa innahu yu'adhdhinu, maka sungguhnya ia Bilal berazan, atau qala yunadi, sama yu'adzin yunadi sama, bilailin di malam hari, liyarji'a imukum agar kembali orang-orang qaimukum, orang-orang berdirinya kalian, yakni orang-orang yang orang-orang yang telah bangun agar dia kembali. Wa yuqidha na'imakum, dan agar membangunkan kepada yang tidur di antara kalian. Walaysa al-fajru, dan tidaklah fajar, an yaqula hakadha, agar melakukan demikian, ayyaqula ayyaf'ala, ayyaf'ala ya. Wa jama'a hakadha, demikian. Wa jama'a, dan mengumpulkan ba'dur ruwati, siapa sebagian perawi, kaffaihi, kedua telapak tangannya, hatta yaqula, sehingga dia mengatakan hadza, ini, wa madda usba'ihi as-sabbabatain, dan memanjangkan, yakni membuka usbu'aihi, kedua jari jemarinya, as-sabbabatain, yang telunjuk dong. Ini namanya as-sabbabah, telunjuk. As-sabbabah kalau makna aslinya adalah yang menghina, yang mencaci. Kenapa? Karena orang-orang kalau bertengkar, maka bertengkarnya pakai gini. Burung mereka beres ban, tak hadir ban, tak hadir ban. Pakai ini ya. Ya, udah kikir ini. Tidak ada itu orang bertengkar, burung tak hadir ban ya. Gak ada pakai ini ya. Mau lagi bertengkar pakai ini, asip rianya mana? Ya, ini apresiasi kalau begini. Ya, dulu as-sababatan hanya ini. Dulu ya ikhwan. Gak ada itu kalau dulu ya gini, gak ada. Gak ada. Fuck you gini, gak ada itu. Ini apa artinya? Fuck ya. Orang mau balapan, kemudian dia sudah berhasil nyalip gini. Mari dia langsung pas nambu tembok. Bindul jedakah. Ya, dia bilang fuck aben tibi, saya fuck apa? Karena masuk ke selokan, Pak. Ala kulli hal. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ma rawahul Bukhari, dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim wa Malik wa Nasa'i an Sayyidati Aisyah wa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sungguhnya Bilal itu berazan di malam hari. Fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah, hatta yunadi, sehingga berazan Ibnu Ummi Maktum. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum lah yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling, an ja'ahul a'ma,
ketika datang kepada Rasulullah orang yang buta, maksudnya Abdullah bin Ummi Maktum. Baik. Nah, itu ceritanya ya kawan, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kedatangan tamu tokoh-tokoh orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lain datang ke Rasulullah. Ketika Rasulullah serius, oh ya ketika itu Abu Jahal udah mati udah. Abu Lahab mati juga, Abu Lahab ya. Waktu itu Abu Sufyan, pemimpin delegasi orang kafir Quraisy yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy datang ke Rasulullah untuk minta maaf. Ya, mereka sudah mengakui eksistensi negara Madinah, eksistensi Rasulullah sebagai kepala negara. Buktinya mereka mengutus beberapa orang itu untuk minta maaf. Minta maaf apa? Nah, karena ada Bani yang berkoalisi ya, kalau istilah sekarang berkoalisi dengan Rasulullah, Bani Bakar ya, kalau nggak keliru Bani Bakar itu diserang sama orang kafir Quraisy. Nah, sedangkan ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai yang ditandatangani, yang disepakati di Hudaybiyah, itu ya kawan kan sudah antara kaum muslimin yang ada di Madinah dengan orang kafir Quraisy yang ada di Mekah sudah sepakat untuk tidak berperang, untuk genjatan senjata ya. Tahu-tahu koalisinya Rasulullah itu ya kawan, Bani Bakar tahu-tahu diserang sama orang kafir, sampai mereka itu berlarian menuju ke Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy mengatakan la harama al-yaum, la haram al-yaum, la haram al-yaum, tidak haraman setia. Maksud mereka itu sampai berlindung di Masjidil Haram. Orang Arab kan memuliakan Masjidil Haram, memuliakan tanah haram, apalagi Masjidil Haram. Harapannya mereka itu ya kawan sampai bersembunyi di Masjidil Haram supaya tidak diserang. Tahu-tahu mereka kurang ajar, zalim dengan mengatakan la haram al-yaum, la haram al-yaum. Rasulullah murka. Rasulullah marah besar itu. Ini kurang ajar ini. Ini kita sudah berjanji untuk genjatan senjata tidak berperang. Tahu-tahu anggota koalisi kita diserang sama mereka. Akhirnya mereka merasa bersalah. Orang kafir Quraisy merasa bersalah. Lalu kemudian mereka mengutus utusan yang diketuai oleh Abu Sufyan. Tapi sama mereka minta maaf. Nah, ketika ada dialog antara Abu Sufyan dengan Rasulullah bersama dengan Abu Sufyan itu beberapa tokoh Quraisy yang lainnya, ketika berdialog datang Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum ini manggil-manggil Rasulullah. Jadi pada bareng Al-Fakir misalnya ya sedang sedang serius dengan tamu, lalu datang Ghafur, Abu ya. Nah, berapa kira-kira Abu ya? Akil melengos Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Abdullah bin Ummi Maktum datang sana, Rasulullah langsung melengos begini, ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu, siapa tahu ya Muhammad, la'allahu yazakka, mungkin saja dia itu yazakka, mensucikan. Artinya kata Allah, sebetulnya Abdullah bin Ummi Maktum yang harus dikedepankan, yang harus dipentingkan. Jangan pentingkan mereka. Lah ini ya kawan, sekali lagi sesungguhnya ketika Allah menegur Rasulullah enggak keliru. Karena Rasulullah dalam keadaan serius menemui orang-orang kafir Quraisy. Ini kalau misalnya mereka berhasil dipengaruhi sama Nabi dan mereka masuk Islam, ini kan semekah masuk Islam kabeh. Kan begitu. Jadi ini sedang serius, tahu-tahu diganggu dalam tanda petik oleh Abdullah bin Ummi Maktum,
Maka wajar Rasulullah SAW memberi perhatian kepada dedengkot kafir Quraisy dan tidak perhatian ya kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, tapi kenapa ditegur dalam tanda petik oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ya ikhwan, Rasulullah seharusnya tahu. Nah ini, seharusnya tahu bahwa ketika Rasulullah mempengaruhi dengan pengaruh apapun kepada dedengkot orang kafir itu tidak akan berpengaruh. Buktinya kan tidak berhasil. Tidak berhasil mereka itu diislamkan. Mereka kembali ke Mekah dan tidak masuk Islam. Gitu. Nah, artinya Rasulullah ini sebetulnya ya kawan meninggalkan yang paling baik dan melaksanakan yang baik. Jadi kelirunya Gusti dalam tanda petik ya. Subhanallah, ini kelirunya Rasulullah dalam tanda petik, Jong. Ini kalau tidak dalam tanda petik, maka saya bisa dipenjara. Karena dikatakan kelirunya Rasulullah lah, dalam tanda petik. Dalam tanda petik, kelirunya Rasulullah mengedepankan yang paling baik, mengedepankan yang baik, padahal ada yang paling baik. Bagi kita, yang seperti itu tuh sudah sangat baik ya kawan. Ala bagus, maskena ningke lagi paling bagus, itu sudah bagus ke kita. Tapi bagi Nabi, bagi Rasul, ini merupakan kesalahan. Merupakan kesalahan. Melaksanakan yang baik, padahal ada yang paling baik. Bagi para anbiya dan para rasul, itu kesalahan. Tetapi bagi kita itu gegek, Cong. Gegek bagi kita itu. Bana baca ngapa? Apa yang tahajud? Berapa rakaat? 2 rakaat. Gegek tak gegek? Tapi bagi anbiya wa rasul ini kesalahan. Harus sempurna. Harus sempurna. Ban nyumpang ke masjid, nyumpang berapa? 1 juta. Ini kalau bagi kita cap jempol bahkan 2. Tapi kalau bagi anbiya wa rasul lah, harus sempurna. Harus miliaran, Jong. Karena kau tuh miliaran. Jadi harus senantiasa melakukan yang paling baik. Gak boleh memilih yang baik padahal ada yang paling baik. Nah, dibahasakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari, hasanatul muqarrabin, sayyiatul abrar, hasanatul muqarrabin. Cobaan para nabi, para rasul, para aulia itu bagi orang-orang soleh yang seperti kita ini sudah baik. Sedangkan bagi para anbiya itu sayyiat. Nah, Rasulullah ditegur dalam tanda petik ya oleh Allah Ta'ala lewat firman-Nya abasa wa tawalla. Ya karena itu, karena Rasulullah SAW melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang paling baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu kemudian ya kawan tidak diterima permohonan maaf orang kafir Quraisy itu. Enggak diterima sama Rasulullah. Nah ini, Cong. Jadi ada kalanya kita tidak menerima maaf. Tidak boleh menerima maaf, ada kalanya. Ya kalau seperti kejadian Rasulullah ini menyangkut eksistensi agama Islam. Karena kalau diberi maaf ini ya kawan, nanti mereka akan kurang ajar lagi kepada Islam. Kan begitu. Jadi tidak dikasih maaf sama Nabi. Sehingga ini yang menjadi cikal bakal Fathu Mekah. Ya. Orang Islam kemudian ya kawan tahun ke-11 Hijriah, ada yang bilang 10 Hijriah. Lalu mereka semuanya sama Madinah datang ke Mekah. Setelah kejadian ini, kejadian kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, mereka semuanya tidak tersisa di Madinah, semuanya ke Mekah. Mau apa? Mau umrah. Mau haji. Mau haji. Tapi orang Mekah karena mereka sudah merasa mereka bersalah, mereka menyangka umat Islam ini akan menyerang mereka. Jadi mereka itu sudah terserang psikologinya. Sebelum Rasulullah nyampe ke Mekah, dari awal hatinya mereka sudah kalah, psikologinya mereka sudah kalah.
Waduh, cetlah kelero kita cetlah. Cerenglah kita lah menandatangani perjanjian damai, tahu-tahu kita serang koalisinya Muhammad ini yang bernama Bani Bakar. Kita serang, kita si kelero. Dari awal sudah pesimis begitu. Maka yang terjadi mereka kalah ya kawan. Apalagi ditambah lagi Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah itu melakukan sesuatu yang cerdas. Rasulullah memerintahkan kepada seluruh para sahabat yang jumlahnya lebih 10.000 itu untuk membuat obor. Lalu ya kawan, Nabi kan punya dalam tanda petik ya intel. Di Mekah Nabi mempunyai intel. Siapa itu? Abbas bin Abdul Muttalib. Ini Abbas menjalankan tugasnya sebagai intel dan sebagai pengkacau keadaan di sana di Mekah. Jadi Nabi memerintahkan kepada seluruh para sahabat yang jumlahnya lebih 10.000 itu untuk membuat obor, dan Nabi mengatakan tidak boleh ada dari kalian kecuali menyalakan obor. Dolon ke Mekah 10.000 obor. Solong. Taib. Di Mekah ada Abbas bin Abdul Muttalib menebarkan kekacauan. Mereka naik ke gunung Abi Qubais, semua tokoh-tokoh Quraisy naik ke gunung Abi Qubais melihat rombongan Rasulullah dengan para sahabat yang datang itu. Apa kata Abbas? Duh, apa asolong re. Jamu kumaturen cong ya. Apa asolong. Mata kercek benyan solong re. Ari ya singang kuy solong, bermesi tak ngangkuy. Orang rumun jalanan, orang kelima, orang ke 10 singang kuy kan setong. Singang kuy setong. Bermesi tak ngangkuy. Singang kuy ria puluhan ribu. Pas berempat ribu sih tak ngakui. Kata aku aneh Mekah, mereka enggak tahu bahwa semua sahabat ternyata pakai obor. Ya di Mekah ini menebarkan racun. Ari ya sing ngakui solong. Dorong masih tak ngakui solong. Mereka enggak paham kalau semua sahabat waktu itu menyalakan obor. Ini Rasulullah ya kawan, cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Sufyan lemas kehendak. Rasulullah itu ya kawan, sebelum masuk ke Mekah, Rasulullah SAW show of force, ya, unjuk kekuatan dulu. Sama seperti Abraha ya, unjuk kekuatan dulu. Gak langsung masuk ke Mekah, tapi masih mendirikan tenda, mendirikan kemah dan unjuk kekuatan. Itu para sahabat disuruh baris, solong lah, malaikat elak berengoreng Mekah di jauh nah, kerja di Mekah, tuh. Hari yamun 1.000 bed, solong abai 10.000. Si tangkui solong berarti per solong di sekitarnya ada 10 orang. 10.000 kali 10 berapa? 100.000 ya. Aduh, lala taning laben. Ada tahu sah perang, abai cobai banjir ya Mekah ya. 100.000. Tayyib. Ketakoan dari Mekah. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Sufyan dan beberapa orang dengkotnya orang kafir itu ya kawan, malam-malam akhirnya datang ke campnya, base campnya Rasulullah, dan akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena dia merasa sudah tidak bisa melawan. Ya, tidak bisa melawan. Aba menelaban ada 1.000. Ela benar bereng 10.000. Oh, ada yang maklemek aba. Begitu Abu Sufyan mengatakan. Masuk ke Mekah, ini cerdasnya Rasulullah lagi. Ini Abu Sufyan masuk Islamnya, kata Rasulullah, sudah. Jangan kamu kasih tahu ke penduduk Mekah, ke orang Mekah, gak usah. Ya sudah, kamu masuk Islam, alhamdulillah diterima Islammu. Tapi kamu diam. Pagi-pagi itu ya kawan, Rasulullah masuk ke kota Mekah dan orang Mekah nggak ada yang bisa melawan, menyerah semuanya. Kemudian Nabi pidato, ya ahla Makkah, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Hei penduduk Mekah, jangan takut. Saya ini tidak akan menyerang kalian.
Silakan berada di rumah-rumah kalian, tapi asal tunduk kepada saya. Silakan masuk ke rumahnya tokohnya kamu Abu Sufyan. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, aman dia. Orang Mekah, Muhammad, mak gawat Muhammad. Padahal Abu Sufyan ada paling benci ke Muhammad. Paling cermet ke Muhammad. Mak pas ngucap man dakhala Abi Sufyan fahuwa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Mereka enggak tahu kalau Abu Sufyan sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jek sakingnya, coba jek sakingnya. Orang Mekah itu tahu kalau Abu Sufyan sudah masuk Islam, lalu kemudian Rasulullah berceramah, "Man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin." Apa yang akan dikatakan oleh orang Mekah? Ya pantas baik, jala Abu Sufyan sudah masuk Islam. Tapi dengan mereka itu enggak tahu bahwa Abu Sufyan sudah masuk Islam, mereka terperangah. Hebat Muhammad. Ternyata pemaaf Muhammad ini. Berarti engkau tahu usah takut berarti. Tahu usah burung kok. Iya. Abu Sufyan aja yang paling melawan kepada Muhammad dikatakan oleh Muhammad, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Engkau rekan pendenan itu Bang Abu Sufyan. Iyalah tak apa-apa jala kola. Ta'ala benar kerja. Kinalah ta'ala benar. Ya Abu Sufyan roh aman. Padahal sekali lagi Abu Sufyan sudah masuk Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, bohong apa jujur? Jujur. Jujur ya kawan. Rasulullah tidak berdusta. Abu Sufyan ini tidak masuk Islam, tapi saya maafkan. Enggak kan? Rasulullah hanya mengatakan man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Orang Makkah enggak tahu kalau Abu Sufyan itu sudah masuk Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Ini apa namanya Cong ya, saya pacapa kayak gini, tolong kamu ingat-ingat, rubama mau bayin marasani ya. Baik. Dan rubama tidak kamu ketemukan di kitab-kitab itu ya kawan. Ini murni saya berkontemplasi ini tentang cerdasnya Rasulullah seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa fi riwayatin anha, dan di dalam riwayat yang lain dari Sayyidatuna Aisyah, anha ai anis Sayyidati Aisyah, wa Ibnu Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Bilalan, sesungguhnya Bilal, kana yu'adzinu, adanya Bilal berazan bilailin, di malam hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Makanlah dan minumlah sehingga berazan siapa Abdullah bin Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzinu, maka sungguhnya Abdullah bin Ummi Maktum tidak berazan hatta itu al-fajru, sehingga terbit fajar. Katib apa Shadiq? Shadiq. Fi riwayatil lil Bukhari wa Muslim wa Malikin an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yunadi bilailin, sungguhnya Bilal berazan di malam hari. Fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum, maka makanlah dan minumlah sehingga berazan siapa Abdullah bin Ummi Maktum. Qala wa kana ibnu ummi maktum rajulan a'ma, adanya Abdullah bin Ummi Maktum seorang laki-laki yang buta. La yunadi hatta yuqalu lahu, dia tidak azan kecuali dikatakan kepadanya asbahta asbahta, engkau sudah masuk waktu pagi, engkau sudah masuk pagi. Abdullah bin Ummi Maktum, lakulah laku, hayu adzan. Gitu. Warawan Nasa'i, dan meriwayatkan siapa Imam Nasa'i an Anisata binti Hubaibin atau Habibin atau Madri. Syuf badan ya ulum fi Syiar A'lamin Nubala atau kitab-kitab rijal yang lain. Ya, yang paling lengkap itu Syiar A'lamin Nubala. Karyanya Imam Az-Zahabi. Jadi biografinya ulama segini. Syiar A'lamin Nubala. Taib. Ada di rumah itu. Silakan kalian baca. Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi ada ismun ala musammahu.
Orang yang ngalak kenyaman az-zahabi yang bersifat keemasan, emas songku. Mangkana menabrik mas ya ben seremban. Ya. Muhammad begitu, jangan emat. Mat. Ya ini dirubah. Biar di ijazah tetap mat siapa? Matrawi. Mat siapa? Mat Jupri. Pelor. Elong. Kenapa? Olah, mancung. Masya Allah, jamil dah. Ganteng. Insya Allah nanti, Jong, kalau nanti sudah cukup umur untuk menikah, ya sudah menikah, kamu jangan hanya menikah satu wanita, tapi insya Allah 4 orang. Ganteng kok, masa tak baju? Ya, baju tak baju? Baju. Jadi jangan bentromben. Tadi ada perempuan ya. Ya, ada anak perempuan baru itu saya rubah namanya. Orang Poler, Jong. Ada orang Poler tuh. Namanya Ilyana Syarifah. Ilyana Pak, Syarifah Pak. Apa Hamidah begitu. Ilyana Syarifah. Saya bilang lah, jangan. Rubah saya Ilyana. Ilyana. Bukan Ilyana. Ilya. Tahu Ilya? Pantat. Jadi Ilyana itu kan pantat kita. Asyarifah ngetas. Sudah saya rubah itu. Saya bilang ke bapaknya, oba Ilyana. Ilyana. Jadi Ilyin itu ya kawan, nama surga. Ilyin nama surga. Ilyana yakni surga kita. Surga kita. Ngubah harokat bayi auba makna. Ari anta kabirul ilyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini apa Habib, apa Hubaib? Saya enggak tahu. Nanti tolong dicari di biografinya. Demikian juga apa Anisa, apa Unaisa. Bisa takbir, bisa mukabbar, bisa tasghir ini. Anisa bisa Unaisa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana ibnu ummi maktum," kalau sudah berazan siapa Abdullah bin Ummi Maktum, fala taqulu wala tashrabu, jangan kalian makan dan jangan kalian minum. Wa idza adzana Bilalun faqulu washrabu, kalau azan Bilal maka makanlah dan minumlah. Fahadihil ahaditsu kulluha sahihatun, maka hadis-hadis ini semuanya adalah sahih, sharihatun, jelas, fi wujubil imtina, dalam wajibnya mencegah anit ta'ami, dari makanan, bisama nida, dengan mendengarkan azan di salati, untuk salat. Fa idza sami'a shaimu, maka kalau mendengar orang yang berpuasa al-azan, kepada azan, wajaba alaihi an yatruka ta'amahu, wajib atasnya untuk meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya. Fa in istamarra, kalau dia berlanjut terus menerus fi ta'ami, dalam makannya, fa huwa muftirun, maka dia dianggap berbuka, puasanya batal. Itu di garis bawahi, Jong.
Fa in istamara fi ta'amihi fa huwa muftir wa yalzamuhu, dan wajib kepadanya ma yalzamul muftiru minal ahkam, apa yang wajib bagi orang-orang yang berbuka dari hukum-hukum allati sanadkuruha, yang akan kami menyebutkan kepadanya insyaallah. Wa in kana fi famihi luqmatun, dan jika ada di mulutnya satu suapan, ta'amun luqmatu ta'amin, ya, wa in kana fi famihi luqmatu ta'amin, satu suapan makanan, fa innahu la yajuzu lahu, maka sungguhnya tidak boleh baginya an yabtala'aha, ibtala'a yabtali'u, an yabtali'aha, agar menelannya, tidak boleh ditelan. Au jur'atu ma'in, atau satu tegukan air, fa innahu la yajuzu lahu, maka sungguhnya tidak boleh baginya an yasighaha, untuk menelannya. Bal yajibu, bahkan wajib alaihi atasnya an yakzifaha, untuk menumpahkannya. Meluah itu apa namanya? Jadi air kalau dikeluarkan apa namanya? Memuntah ke dalam, dari ini menyemburkannya apa? Sempur. Ya pokoknya begitulah. Tahu sakit pikir jauh dulu. Seharian sakit corona ya. Wa illa, kalau enggak, u'tubira muftiran, maka dianggap sebagai orang yang berbuka, orang yang berhenti puasa. Walitanabbahal muslimuna lihadza, maka berhati-hatilah orang Islam terhadap hal ini. Wal yuhrisu alaihi, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh atasnya. Ma yaz'umuhu, za'ama yaz'umu, ya, ba'dun nasi, apa yang disangka oleh sebagian orang, min jawazi ta'am, dari bolehnya makanan, ba'da bad'il azan, setelah memulai azan. Nah ini yang saya maksud. Wa amma ma yaquluhu ba'dun nas, apa yang dikatakan oleh sebagian orang, min annal insana, dari bahwa sungguhnya orang, idza kana ala ta'amin, jika adanya orang tersebut atas makanan, wa sami'an nida'a, dan dia mendengarkan adzan, fa innahu yutimmuhu hatta yashbi'a, maka sungguhnya ia menyempurnakan makanan tersebut sehingga kenyang. Goblok ente. Ya mun detik adzan mare. Betul kata anak-anak itu. Palanjeng adzan kok kita asaur. Ya ini ala madhabil wahabi itu. Enggak benar itu. Au kana yuridu syurba, atau adanya orang itu berkeinginan untuk minum. Wal kasu fi yadihi, sedangkan gelas berada di tangannya, fa innahu yashrabu hatta yartawi, maka sungguhnya dia boleh minum sehingga dia kenyang dari minum. Apa istilahnya kalau kenyang dari minum? Kalau kembung. Badangan itu kok terlalu banyak, kembung juga terlalu banyak, tapi kenyang dari minum. Ya kenyang dari minum lah pokoknya. Tahu sakit pikir, ceng-ceng boleh. Carian sakit apa? Corona. Innahu kalamun mukhalifun li hadzal ahadits as-sahihah. Maka sungguhnya itu adalah pembicaraan yang menyalahi hadis yang sahih ini. As-sharihah, yang jelas. Allati dzakarnaha, yang telah kami menyebutkan kepadanya. Makanya hadis-hadis tentang permulaan puasa ini oleh musannif disebutkan banyak sekali, bukan hanya satu hadis. Tapi berapa hadis itu? 1, 2, 1 ya, dari atas itu 2, 3, 4, 5, 6 hadis demi membantah ini, demi membantah syubhatnya sebagian orang yang menyatakan jika al-muadzin masih belum selesai dari azannya maka masih boleh makan dan minum, demi untuk membantah itu. Wa amma ma rawahu Abu Daud, adapun yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'a ahadukumun nidaa, jika mendengar salah satu kalian kepada azan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan wadah di atas tangannya, fala yada'hu, maka dia jangan meninggalkan makanan itu, jangan meninggalkan ina itu ya kawan, hatta yaqdiya hajatah, sampai dia menyelesaikan kebutuhannya, yakni sampai makanan itu dimakan. Ini hadis yang dijadikan dasar oleh mereka, Jong. Maka dijawab oleh musannif, faqad qala al-Baihaqi, maka sungguh telah mengatakan siapa Imam al-Baihaqi, aqiba riwayatih, setelah meriwayatkannya, wa hadza in sahha, dan hadis ini jika sahih, mahmulun, ditakwil atau ditafsir,
inda awami ahli ilmi, menurut awam ahlul ilm, ala annahu sallallahu alaihi wasallam, atas bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alima, mengetahui, annahu yunadi, bahwa sungguhnya berazan qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar shadiq, bihaitsu yaqa'u syurbuhu, dengan sekiranya terjadi minumnya qubaila tulu'il fajri, sebelum. Jadi kalau qabla itu sebelum tapi agak jauh. Tapi kalau kubaila sebelum keng pet mipet. Tasghir ya. Jadi kalau hamad, hamadun itu hamad besar. Kalau humaid berarti keni. Humaid berarti hamad keni. Ya. Umar, Umar rajoh. Umair keni. Fahim tum? Ya, Ubaid itu abad keni. Abdullah, Abdullah rajoh. Seperti Ari. Ini Abdullah, hamba Allah, rajoh. Insyaallah basatan fil jismi wal ilm, insyaallah Ari. Jadi besar, bukan hanya badannya, ilmunya juga besar insyaallah. Baik. Abdullah hamba Allah yang besar, tapi Ubaidillah hamba Allah yang kecil. Di sini juga demikian ya, Kubaila itu tasghirnya qablah tulu'il fajri. Liyakuna, agar ada muwafiqan, apa hadis tersebut cocok di hadis Aisyah, kepada hadis Sayyidatuna Aisyah wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum, qala wa ala hada tattafiqul akhbar, atas ini maka cocok hadis-hadis tersebut. Wa hadzal ladzi qalahu al-Baihaqi, ini yang dikatakan oleh Imam al-Baihaqi, huwallazi fahimahu man qablahu, adalah yang dipahami oleh ulama-ulama yang sebelum beliau, wa qarrahu alaihi, dan mengakui kepadanya, alaihi atasnya, man ata ba'dahu, orang-orang yang datang setelah al-Baihaqi, wa huwallazi ittafaqa alaihi ahlul ilmi, dan itu adalah yang bersepakat atasnya ahlul ilm, li sihhatil ahadits sabiqati, karena kesahihan hadis-hadis yang telah lalu, yang jumlahnya ada 6 itu yang disebutkan oleh musannif, wa sarahatiha, dan keterus terangannya, fi anna ta'ama, bahwa sungguhnya makanan, la yajuzu, tidak boleh ba'dal munada, setelah al munada, wal azan, dan azan lil fajr, untuk fajar shadiq yani. Taniyan nihayatus siyami, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo.